Saudara, kasus korupsi di PT Timah merupakan fenomena gunung es di mana penyalahgunaan izin usaha pertambangan belum sepenuhnya terkuak. Berdasarkan perhitungan Kejagung menyebut kerugian negara atas kasus yang terjadi pada 2015 hingga 2022 ini mencapai 271 triliun rupiah dan telah menetapkan 21 orang tersangka. Tak lama menetapkan tersangka, Kejagung juga memblokir 66 rekening dan menyita 187 bidang tanah, 55 unit alat berat, 16 unit mobil. Dan terbaru, Kejagung kembali menyita sebuah rumah di kawasan Serpong, Banten milik salah satu tersangka. Belum optimalnya pengawasan pemerintah hingga penegakan hukum yang cenderung pro pelaku bisnis. Jadi akar masalah korupsi di bidang pertambangan. Lantas seperti apa solusi membasmi kasus yang kerap terjadi di bidang pertambangan ini? Kita akan ulas usai tayangan berikut. Kejaksaan Agung kembali menyita sebuah rumah di kawasan Serpong, Banten, milik Tamrun Tamsil, salah satu tersangka kasus korupsi Tata Niaga Timah PT Timah. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana melalui pernyataan tertulis menyebut penyitaan dilakukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Tata Niaga Timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Sebelumnya Kejagung telah memblokir 66 rekening dan menyita 187 bidang tanah, 55 unit alat berat, dan 16 unit mobil milik para tersangka. Dari kasus yang terjadi pada 2015 hingga 2022 ini, Kejagung menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Beberapa diantaranya adalah Harvey Muiz dan Helena Lim. Sementara kerugian negara atas kasus ini mencapai 271 triliun rupiah. Terbaru, Kejagung kembali memeriksa Helena Lim, salah satu tersangka, Rabu kemarin. Kejagung bilang pemeriksaan Crazy Rich Pig ini untuk menggali kepemilikan aset yang telah disita. Selain para tersangka, Kejagung juga memeriksa sejumlah istri tersangka, salah satunya Sandra Dewi yang sudah 2 kali diperiksa. Kejagung bilang pemeriksaan istri Harvey Muiz itu juga untuk mendalami kepemilikan aset. Menelusuri dan memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh baik para tersangka maupun yang diatasnamakan istri-istri para tersangka bisa kita uji bahwa benar aset-aset tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang kita periksa. Yang bersangkutan masih kita periksa sebagai saksi dengan tujuan untuk membuat terang sebenarnya sejauh mana pemisahan harta antara tersangka HM dengan saudara SD. Kasus korupsi di PT Timah merupakan fenomena gunung es, di mana penyalahgunaan izin usaha pertambangan belum semuanya terkuak. Belum optimalnya pengawasan pemerintah hingga penegakan hukum yang cenderung pro pelaku bisnis menjadi akar masalah korupsi di bidang pertambangan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kasus korupsi di PT Timah merupakan fenomena gunung es di mana penyalahgunaan izin usaha pertambangan belum sepenuhnya terkuak. Tak hanya korupsi, dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU menyertai kasus yang kerap terjadi di bidang pertambangan ini. Kita akan perbincangkan lebih lengkap bersama dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Selamat malam Pak Ketut. Selamat malam Mbak, apa kabar? Kabar baik Bapak. Bapak, apa yang bisa digali dari pemeriksaan tersangka dan juga saksi yang terakhir ini, Sandra Dewi? Adakah potensi tersangka akan bertambah? Saya berbicara begini dulu, bahwa teman-teman penyidik di Kejaksaan Agung ini telah secara intensif ya melakukan satu serangkaian pemeriksaan. Bahkan kemarin kita melakukan 11 saksi, diantaranya 11 itu ada 2 tersangka kita periksa, dan ada 8 para istri tersangka yang juga kita periksa. Kenapa kita lakukan pemeriksaan terhadap orang-orang ini? Karena terkait dengan pasal-pasal TPPU yang kita sangkakan kepada para suami dan para tersangka yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Nah itu dulu. Bahwa kita sudah melakukan suatu proses pemblokiran terhadap 66 rekening ya dari para tersangka, kemudian 187 bidang tanah yang kita lakukan satu penyitaan, termasuk 55 unit mobil, dan termasuk yang kita lakukan penyitaan adalah 1 SPBU dan
5 smelter, 6 smelter yang kita lakukan penyitaan yang seluas kurang lebih 238.848 meter persegi. Ya, itu yang sudah kita lakukan. Nah, kedepannya kita terus akan menggali apakah ada keterlibatan dari para yang saksi-saksi yang kita panggil kemarin dan hari ini, seperti itu. Artinya gini Pak Ketut, ketika memeriksa 8 istri yang juga diduga kuat mungkin saja menerima aliran dana dari para tersangka, artinya pasal TPPU ini akan berlaku bagi semua tersangka? Iya, jadi begini, bagi para tersangka yang sudah ditetapkan pasal TPPU tentu saja kita harus dicek para istrinya. Karena kita menerapkan pasal TPPU juga terkait dengan apa? Terkait dengan penempatan dana di rekening, terkait dengan transfer, terkait dengan penyamaran harta kekayaan yang bersangkutan itu. Sehingga 8 para istri yang kita duga ya, mengetahui harta benda dari para suami yang sudah ditetapkan tersangka, kita lakukan klarifikasi. Apakah ke-8-8-nya tidak untuk kemungkinan dilakukan suatu terjerat kasus yang sama? Ini kita masih menunggu pendalaman dari teman-teman penyidik seperti itu. Soal potensi tersangka baru, Pak Ketut? Kalau potensi tersangka baru tentu terbuka terus ya, karena ini apalagi penyidikan masih berjalan begitu panjang ya, proses persidangan juga belum kita gelar, bahkan kita kadang-kadang menetapkan suatu tersangka pada saat proses persidangan sedang berjalan dan putusan pengadilan sudah punya kekuatan hukum tetap, itu sudah terbiasa, jadi bersabar saja menunggu seperti itu. Pak Ketut, ini kan kasus yang, koreksi saya kalau datanya salah, dari 2015 sampai 2017 mengumpulkan barang bukti selama itu sampai kurang lebih sekitar 7 tahun begitu. Kesulitannya apa? Begini, ini bukan berarti bahwa perkaranya cukup lama menjadi sulit, tidak. Tetapi justru kita baru mengungkap perkara ini kurang lebih 1 tahun, 1,5 tahun sebelumnya ya. Apakah akan menjadi kesulitan pada penyidik dalam mengungkap perkara ini? Saya kira tidak ada kesulitan karena perkara ini kan berjalan terus sampai saat ini pun juga ada satu kegiatan penambangan ilegal di sana seperti itu. Cuma yang menjadi permasalahan adalah harta-harta ini apakah masih ada di Indonesia atau mereka sudah menyembunyikan keluar atau seperti apa, aset tracingnya yang menjadi kesulitan kita sebenarnya. Nah, ini ngomongin harta seperti yang tadi Pak Ketut barusan bilang. Ini kan kalau data yang kita terima, koreksi saya datanya kalau salah Pak Ketut. Ini kan sudah ada 66 rekening yang diblokir. Ada 187 tanah ya, ada 55 alat berat, 16 unit mobil. Ada lagi nggak data yang kemudian atau aset para tersangka yang ditambah yang disita Kejagung dari pemeriksaan terakhir? Ada, kemarin rumah kita menyita serpong ya, rumah mewah yang kita sita dari milik salah satu tersangka, dan kemudian tadi tambahan ada 6 smelter yang kita sita termasuk 1 SPBU yang belum tadi di datanya Mbak seperti itu. Oke, dari konfirmasi harta yang kemarin dilakukan Kejagung terhadap para istri dengan dugaan pasal TPPU, penyertaan pasal TPPU, apa saja kemudian harta-harta yang belakangan akan kembali disita oleh Kejagung yang diduga terkait dengan aliran TPPU itu, Pak Ketut? Tentu gini, kita tidak berhenti sampai di sini karena kerugiannya cukup besar, justru kita akan terus berjalan, bahkan aset tracing ini bisa saja dilakukan pada saat kita melakukan penuntutan, bahkan setelah perkaranya ingkrah semua pun kita bisa melakukan recovery aset. Jadi tidak berhenti sampai di sini, tapi teman-teman terus bergerak, apalagi kita sudah punya badan pemulihan aset, jadi lebih mudah untuk melakukan aset tracing dan bekerjasama dengan teman-teman penyidik seperti itu. Pak Ketut, kalau kita bicara soal apa yang terjadi sekarang soal kasus korupsi di Tata Niaga Timah, ini kan salah satu dugaannya karena memang belum optimal pengawasan pemerintah sampai penegakan hukum yang memang cenderung dianggap pro pelaku bisnis itu jadi akar masalah korupsi di bidang pertambangan. Menurut Pak Ketut lagi apa yang perlu diperbaiki dari kasus yang bisa dikatakan sangat menggemparkan ini dengan total kerugian 271 triliun? Kalau saya lihat sih ini pengawasan sebenarnya ya, pengawasan yang tidak intensif dilakukan oleh teman-teman yang yang membidangi masalah ini. Ada SDM di sini kan, ada juga BUMN ada di sini kan, ada juga pemerintah dalam hal ini ya. Ini pengawasan yang tidak intensif sehingga ada pembiaran seolah-olah sekian tahun proses yang ilegal ini bisa berjalan seperti itu. Kalau menurut saya pengawasan saja sih. Pengawasan dan tentu leadership dibutuhkan dalam hal pengelolaan tambang-tambang di Indonesia ini sangat banyak sekali ya, termasuk nikel, termasuk batu bara dan sebagainya, termasuk emas. Ini perlu leadership yang kuat ya. Kedepannya makanya Pak Jaksagung akan berpikir bagaimana kedepannya kita menata kelola baik ini seperti apa kedepannya, baik dari sisi perizinan, proses pengelolaan, ya dari sisi rehabilitasi lingkungan dan sebagainya. Ini perlu
perlu kerjasama kita bersama sebenarnya. Oke Pak Ketut, saya mau kembali ke soal TPPU. TPPU yang kemudian belakangan terakhir kemarin diperiksa 8 orang istri oleh Kejaksaan Agung. Karena biasanya kalau pola TPPU nih Pak Ketut kan yang kita ketahui itu kan nggak cuma tersangka tapi keluarga, ada juga orang ketiga yang juga biasanya dijadikan tempat untuk penitipan harta. Nah ini apakah kemudian Kejagung juga ikut menelisik si dugaan orang ketiga ini? Artinya tidak cuma istri atau keluarga yang ikut diperiksa tapi juga orang lain? Pola-pola TPPU yang kita sudah sering kita lakukan ya, ada namanya follow the money, kemana aliran uang tersebut. Ya, follow the money. Ada follow the aset, ya aset-asetnya itu kemana saja, termasuk follow the suspect. Suspect itu tidak hanya orang-orang yang berkaitan dengan darah atau berkaitan dengan kekeluargaan dengan mereka, juga terkait dengan orang-orang terdekat mereka. Goalkeeper juga bisa terjadi seperti itu. Gitu. Ini kita akan terus lakukan pendalaman-pendalaman, ya, terus akan lakukan satu pengejaran, terus akan melakukan suatu pencarian terhadap aset-aset dari para pelaku tindak pidana yang kita duga TPPU itu seperti itu. Pak Ketut, kita kan juga dengar soal tadi ada prediksi terbuka kemungkinan terjadinya ada penambahan tersangka baru katakan gitu. Sebetulnya apakah memang ada tersangka baru dan hanya saja belum dipublikasikan oleh Kejagung? Begini, kita Puspenkom ini begini, tugasnya itu mempublikasikan yang sudah ada. Kalau memprediksi, saya pikir itu tidak ada di kita ini ya. Bukan, maksud saya gini, sudah ada suspek yang ditetapkan sebagai tersangka tapi belum diumumkan karena soal penambahan tersangka baru ini kan sudah isunya sudah lama tapi masih belum terungkap sampai sekarang. Tidak, jadi begini, saya jelaskan aja apa yang disampaikan oleh di Puspenkom dan semua yang berbicara di media di Kejaksaan Agung itu adalah barang yang sudah jadi, sesuatu yang betul-betul sudah matang kita sampaikan. Jadi tidak bisa memprediksi atau tidak bisa berpotensi, tidak bisa nanti seperti apa. Kita bicara yang sudah ada sekarang seperti itu. Artinya jadi memang masih belum ada penambahan tersangka baru ya? Belum. Kita akan menunggu nanti di penggalian di keterangan teman-teman para saksi ke depannya seperti apa. Baik, terima kasih Pak Ketut sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih.